Halo itu balik lagi bersama saya di channel Movie Time. Kali ini saya akan menceritakan sebuah TV series yang berjudul Si pada tahun 2019. Disutradarai oleh Steven Knight dan dibintangi oleh Jason Momoa, film ini mendapatkan rating lumayan tinggi yaitu 7,6 dari 10 pada situs IMDb. Film ini bercerita tentang kehidupan di dunia sejak virus mematikan yang mengambil indera penglihatan seluruh manusia di bumi pada abad ke-21. Di mana akibat dari hal itu populasi manusia di bumi hanya tersisa kurang dari 2 juta umat saja. Mereka yang bertahan hidup menyesuaikan diri tanpa menggunakan penglihatannya. Dan setelah berabad-abad kemudian, penglihatan merupakan sebuah mitos dan bahkan membicarakannya pun dianggap sebuah kesesatan. Karena saking tidak adanya orang yang tidak dapat melihat setelah berabad-abad lamanya. Oke, penasaran dengan cerita filmnya? Jangan lupa siapkan cemilan dan mari kita mulai filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Magra yang sedang melahirkan di dalam sebuah gua. Dia dibantu oleh seorang wanita tua yang bernama Paris untuk melancarkan persalinannya. Di sisi lain, kepala suku Alkeni sekaligus suami dari Magra yaitu bernama Baba Voss bersama dengan para pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran. Di antara suku Alkeni terdapat beberapa orang yang mempunyai kemampuan unik seperti dapat mencium bau atau mendengar dari kejauhan sampai dengan merasakan niat baik atau buruk seseorang dari kejauhan. Terlihat sekelompok pemburu penyihir yang diutus oleh Queen Kane dan dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Tamak Tijun sedang berjalan menuju desa Alkeni untuk mencari seseorang. Salah seorang prajurit berhasil menangkap seorang pria dari suku Alkeni yang bernama Getterbex. Ia adalah seorang pengkhianat suku Alkeni yang telah memberitahu kepada Queen Kane bahwa keberadaan seorang penyihir yang sedang mereka cari itu ada di wilayahnya. Di sini, yang dimaksud penyihir itu adalah orang yang dapat melihat, sedangkan Queen Kane sangat membenci dan akan membunuh semua penyihir karena dianggap sebagai orang sesat. Maka dari itu, Queen Kane mengirimkan Tamak Tijun dengan para pasukannya untuk mencari penyihir tersebut. Baik lagi ke Getterbex yang tertangkap atau lebih tepatnya bukan tertangkap, tapi dia sengaja akan memberitahukan informasi mengenai penyihir yang ada di sana. Getterbex memberitahu bahwa ada seorang wanita yang bernama Magra yang sedang hamil. Dan dia mencuri kalung darinya untuk diberikan kepada Tamak Tijun. Dia juga memberikan banyak informasi mengenai pertahanan desa Alkeni dan sebagainya. Pada kalung tersebut bertuliskan nama Jaramarel. Dan ternyata nama tersebut adalah nama seorang penyihir yang mereka cari selama ini. Ternyata Jaramarel adalah ayah dari bayi yang akan dilahirkan Magra. Sampai sini kalau ada yang sempat bingung, saya akan menjelaskannya. Jadi sebenarnya dulu itu Magra adalah seorang perempuan yang tersesat di badai salju. Beruntungnya Magra pada saat itu ditemukan oleh beberapa suku Alkeni. Pada saat itu Magra meminta untuk dirawat karena dirinya sedang hamil 3 bulan. Oleh sebab itu, Baba Voss memutuskan merawatnya dan menikahi Magra karena kebetulan si Baba ini belum memiliki anak pada saat itu. Jadi ayah kandung bayi itu adalah Jaramarel. Dan ada kemungkinan bayi tersebut juga mendapatkan indera penglihatan. Kembali lagi pada saat Getterbex yang bertemu Tamak Tijun. Setelah mendengar informasi dari Getterbex, Tamak Tijun mengirimkan sebagian prajuritnya untuk menghancurkan tembok pertahanan dari suku Alkeni. Mengetahui musuh sudah mendekati pertahanan mereka, Baba Voss dan semua prajurit suku Alkeni bersiap di posisi mereka. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah pertempuran berlangsung cukup lama, akhirnya Baba terpaksa memotong tali pertahanan batu-batu besar yang menjadi tembok utama pertahanan mereka untuk memusnahkan seluruh musuh. Setelah semua musuh berhasil dimusnahkan, Baba kembali memerintahkan beberapa pasukannya untuk menerawang musuh dari kejauhan. Ternyata, hanya sebagian prajurit saja yang ada di pertempuran tersebut. Dan Baba memerintahkan semuanya untuk kembali ke desa. To the village!
Di sisi lain, Magra berhasil melahirkan 2 bayi berkelamin laki-laki dan perempuan. Paris yang ada pada saat itu memerintahkan kepada Magra untuk menyebutkan nama ayah asli dari kedua bayi tersebut untuk mereka dengar. Itu bertujuan agar petaka tidak datang kepada mereka. Namun bukan Baba Voss yang disebutkan oleh Magra, melainkan Jeramarel atau ayah asli dari bayi tersebut. Sementara itu, Baba dan pasukannya telah kembali dan segera memerintahkan kepada semua orang untuk memasang jebakan manusia karena tembok pertahanan satu-satunya yang mereka gunakan telah hancur. Mereka hanya mempunyai waktu sampai hujan reda atau pasukan pemburu penyihir akan menyerang dan menghancurkan desa mereka. Tak lama dari situ, Baba bergegas menemui Magra untuk melihat bayi yang dilahirkannya. Ia sangat bahagia setelah mengetahui kedua bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat. Namun tak lama kemudian para penduduk desa telah menunggu di luar untuk berbicara kepada Baba Voss. Salah seorang wanita penerawang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tujuan utama para pemburu penyihir tersebut datang ke desa Alkeni. Bahwa mereka mengincar keturunan dari Jeramarel atau kedua bayi kembar yang baru dilahirkan tersebut karena dianggap sebagai keturunan dari penyihir atau orang sesat. Maka dari itu mereka menyarankan Baba untuk membunuh Magra termasuk kedua bayinya agar para pemburu penyihir tersebut tidak melukai orang ataupun menghancurkan desa Alkeni. Mendengar hal itu tentu saja Baba tidak akan menerima jika istri dan anaknya dibunuh begitu saja. Ia berniat untuk melindungi mereka dengan tubuh kekarnya melawan para penduduk desanya sendiri. Namun beberapa orang yang masih setia kepada Baba Voss memilih berada di pihaknya untuk melawan para penduduk. Dan ketika hendak bertarung, seorang wanita keluar dari gua yang tidak lain adalah Paris yang berniat untuk memisahkan mereka. Dia mengatakan bahwa menyerahkan kedua bayi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Paris menyarankan kepada para penduduk desa menuju ke sebuah jembatan untuk melarikan diri dari gunung tersebut. Namun beberapa orang dari mereka tidak mempercayai adanya sebuah jembatan di wilayahnya. Karena dari beberapa generasi yang mereka ketahui, sebuah jembatan untuk menuruni gunung yang mereka tempati sekarang tidak pernah ada di wilayah tersebut. Namun salah seorang penerawang dengan inderanya yang kuat mengatakan bahwa Paris bisa mengetahui hal itu karena dirinya adalah seorang penyihir juga. Dan pada akhirnya mereka mempercayai perkataan Paris. Mereka semua pun pergi menuju jembatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Paris mengatakan di setiap jalan menuju jembatan terdapat sebuah petunjuk bagi mereka yang tidak bisa melihat untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di jembatan tersebut. Paris terlebih dahulu menyeberangi jembatan disusul oleh Magra bersama kedua bayinya. Dan setelah para penduduk Alkeni berhasil menyeberang, kini giliran Baba yang terakhir kali menyeberang jembatan tersebut. Di sisi lain, Tamak Tijun bersama para pasukannya telah sampai di desa Alkeni. Namun yang ia rasakan adalah kekosongan desa tersebut. Karena semua penduduk desa sedang menyeberangi jembatan untuk melarikan diri ke suatu tempat. Seketika itu Tamakti langsung memerintahkan pasukan penerawang dan mengeluarkan anjing-anjing pelacak untuk mengejar penduduk desa sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di jembatan. Namun karena ketidakmampuan mereka untuk melihat, mereka hanya bisa merasakan dan mendengar bahwa terdapat seorang bayi yang sedang menangis dari arah seberang. Tamakti dan pasukannya terlambat menyadari sebenarnya ada sebuah jembatan di hadapannya. Lantas, ia pun memerintahkan Gatherbacks untuk mengorbankan dirinya menyeberangi jembatan tersebut terlebih dahulu. Dan ketika Baba hendak memotong tali jembatan tersebut, Gatherbacks berteriak untuk meminta pertolongan kepadanya. Tanpa ragu, Baba langsung menolongnya dan memotong jembatan tersebut agar para pasukan pemburu penyihir tidak dapat menyeberang. Kemudian Tamak Tijun mengirimkan pesan kepada Queen Ken melalui burung. Dan di sebuah bendungan bernama Kanjua, burung tersebut mendarat dan memberikan pesan dari Tamakti kepada seorang penjaga untuk disampaikan kepada Queen Ken. Sementara itu di dalam kastil terdapat Queen Ken yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Namun caranya berdoa sangatlah di luar nalar. Sampai-sampai dirinya klimaks. Salah seorang penjaga memberikan pesan yang disampaikan Tamakti. Pesan tersebut ternyata berisi kalung milik Magra yang sebelumnya diberikan oleh Gatherbacks kepada Tamak Tijun.
Setelah menerima kalung tersebut, pada malam harinya Queen Ken melakukan diskusi dengan beberapa orang penting di kastilnya. Maka dari itu dirinya memberitakan kepada para pasukan pemburu penyihir untuk tidak hanya mencari tapi menangkap sekaligus bersama kedua anaknya untuk dibawa ke hadapannya. Di sisi lain para penduduk desa sedang beristirahat di suatu tempat. Paris mengatakan bahwa seorang yang telah membangun jembatan dan memberikan arah menuju tempat tersebut adalah Jerah Morel. Lantas ia memberitahu kepada para penduduk mengenai identitas Jerah Morel. Jerah Morel adalah orang yang mengaku memiliki kemampuan ajaib yang pernah dimiliki oleh manusia berabad-abad yang lalu. Yaitu sebuah penglihatan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa orang-orang di zaman tersebut sudah lama sekali kehilangan penglihatannya. Sampai-sampai mereka tidak mempercayai adanya indera penglihatan yang pernah dimiliki oleh manusia. Bahkan jika seorang mengakui hal itu, maka mereka dianggap orang sesat atau penyihir seperti Jerah Morel. Setelah itu Paris kembali menuntun para penduduk menuju tempat yang telah diinstruksikan oleh Jerah Morel, melewati sungai yang telah dipasang petunjuk olehnya dan air terjun untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat hijau bersih yang telah tersedia binatang ternak untuk menjalani kehidupan sementara di sana. Sebagai kepala suku, Baba selalu berwaspada karena suatu saat nanti para pasukan pemburu penyihir tersebut pasti akan menemukannya. Baba pun menghilangkan semua petunjuk jalan menuju ke tempat tersebut, bertujuan agar tidak ada orang yang datang untuk mengejar mereka di sana. Dan scene pun diakhiri dengan Baba Voss yang menggendong kedua bayinya. Oke, itulah cerita singkat dari film Si pada episode pertama. Namun di sini kita belum banyak mengetahui siapakah sosok Jerah Morel ini. Mungkin di episode selanjutnya kita bakal mengetahui lebih banyak tentang Jerah Morel. Oke, ikuti terus update dari Movie Time. Kita akan selalu update film-film terbaik dan recommended untuk kalian semua. Kalau kalian suka silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. See you in the next video. Bye.